Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini adalah antisipasi BPBD Tabalong hadapi bencana. Bencana alam maupun musibah yang terus terjadi setiap tahunnya membuat kita harus selalu waspada dan siap apabila bencana datang. Lalu, bagaimana langkah antisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong untuk menghadapi terjadinya bencana maupun musibah? Di studio kali ini telah berhadir narasumber kita, yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, Bapak Muhammad Joko. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Di segmen ketiga nanti kita juga akan menghadirkan narasumber dari Badan SAR Nasional Kabupaten Tabalong. Oke Bapak, kita langsung masuk ke segmen pertama ya Bapak. Pak, saat ini kan cuaca tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan. Iya, sebenarnya saat ini kondisi cuaca kita di sini itu seperti apa sih Pak? Kalau di kategori kita di BMKG itu kan sekarang ini cuaca memang dari Mei sampai Agustus ini memang masuk kemarau. Tapi dikatakan itu masih ada hujan itu karena itu peralihan pancaroba untuk memasuki musim kemarau. Oh ya, berarti pancaroba ya Pak ya saat ini. Iya. Terus kalau untuk potensi terjadinya bencana ya Pak ya, tadi kan ada musim kemarau, ada musim hujan, ada pancaroba. Sebenarnya yang lebih banyak terjadi bencana itu di musim kemarau, musim hujan, atau di saat pancaroba seperti ini? Dikatakan di 2015 dulu di Kabupaten kita Tabalong itu karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu banyak terjadi. Seterusnya dari 2017 sampai 2022 kebanyakan dari musim kejadian banjir memasuki. Jadi sini terjadinya bencana di daerah Kabupaten Tabalong ini rata-rata banjir. Oh banjir, berarti di musim hujan ya Pak ya? Iya. Berarti kalau misalnya di musim kemarau? Kalau kemarau itu ya kekeringan, kebakaran ya. hutan dan lahan, seperti kekurangan air lah. Kekurangan air ya. Berarti tadi kalau di musim hujan banjir, kalau di musim kemarau kekeringan kebakaran hutan. Nah sekarang tadi dari penjelasan Bapak tadi ada disebutkan bahwa kita sedang berada di musim pancaroba ya Pak ya. Iya. Kemudian saat ini nih di area Sungai Tabalong, berapa ketinggian debit airnya Pak? Dan apakah itu aman? Baru ini saya ngecek di ini sesuai warning system di sistem kami itu debit airnya 4,6 meter. 4,6 masih dikatakan aman. Masih aman ya Pak ya. Kemudian kalau terjadi nih misalnya di Tabalong sendiri itu ada terjadi suatu musibah, baik itu banjir maupun kebakaran tadi atau kekeringan, apa langkah yang dilakukan oleh BPBD Pak? Ya pertama kami itu kalau misalnya terjadi bencana menyiapkan posko komando, menyiapkan logistik, pemeriksaan peralatan, dan mensosialisasikan ke relawan ataupun UPBS untuk selalu siaga bila terjadinya bencana di daerah kita. Ya, berarti posko komando itu di daerah yang tertimpa bencana itu ya Pak? Enggak, itu posko komando kalau tiap tahun ini kami adakan kalau nggak di BPBD, di Expo. Oh begitu ya, saya pikir kan biasanya kalau ada bencana ada pos ya Pak, berarti itu bukan posko komando. Posko itu gini, posko itu kami istilahnya dari TNI Polri, dari Basarnas ataupun UPBS gabungan. Jadi setiap ada bencana di daerah misalnya Kecamatan Bintang Arang atau Haruai, di setiap posko itu kami sudah persiapkan kayak armada ataupun alat-alat
yang untuk terjun ke lapangan itu. Oh iya. Langsung gitu. Standby 24 jam. 24 jam ya Pak ya, bergantian tapi ya Iya, siap. orangnya ya. Kemudian Bapak, kalau tadi kan istilahnya langkah yang diambil ketika bencana datang. Iya. Nah kalau sekarang antisipasi nih Pak, kalau seandainya kita tertimpa musibah, artinya sebelum musibah itu terjadi kita sudah siap apa Pak antisipasinya? Ya, untuk BPBD ya. Iya. Kalau BPBD BPBD sendiri. kami ini kan ada kegiatan untuk mensosialisasikan ke relawan, ke masyarakat dalam menghadapi bencana, baik itu bencana banjir, kebakaran. Jadi setiap ada kegiatan itu antisipasi masyarakat itu kesiapan mereka itu apa untuk dalam menghadapi bencana. Dan di kecamatan kita sudah ada relawan. Relawan. Relawan itu sudah bisa mensupport untuk masyarakat yang butuh bantuan dalam bencana, baik itu alam apapun non alam. Berarti tadi antisipasi yang pertama mensosialisasikan Iya, dulu ya Pak. mensosialisasikan, iya. Dengan dukungan adanya relawan di daerah-daerah ya di daerah tersebut. Oke pemirsa, menarik sekali pembincangan kita di segmen yang pertama ini. Setelah iklan berikut ini akan kita lanjutkan dialog kita mengenai antisipasi BPBD Tabalong cegah kebakaran hutan dan lahan. Tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog. Bapak, kita lanjutkan dialog kita ya Bapak. Di segmen sebelumnya tadi dikatakan bahwa bulan Agustus kita mulai memasuki ya bulan musim kemarau ya Bapak ya. Terus antisipasi yang dilakukan BPBD Tabalong untuk menghadapi hal tersebut apa Pak? Antisipasi kami itu kami monitoring dulu. Monitoring paling itu kami standby di hotspot untuk mengecek apakah ada titik hotspot yang ditemukan seperti kebakaran hutan dan lahan, dan ya seperti sosialisasi ke masyarakat untuk pembukaan lahan jangan dilakukan untuk baik itu kebakaran seperti sampah atau apa, harus hati-hati ya hati-hati Pak karena ya. itu bisa mengakibatkan keluar seperti hutan kan, mengakibatkan percikan apinya nanti lebih parah. Iya. Tadi hotspot ya Pak ya istilahnya Hotspot, ya, atau titik api? Iya, hotspot. Kalau kami hotspot ya, hotspot. hotspot ya gitu. Terus ada tidak penemuan titik api atau hotspot ya di wilayah Kabupaten Tabalong ini menurut pengamatan? Kalau tahun ini alhamdulillah nggak ada, aman. Aman, alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah aman. Kemudian selain karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, sepertinya sekarang kalau disebut tren sih sebenarnya terlalu ini ya Pak ya. Cuman saya sering mendengar dalam seminggu ini bisa 3-4 kali sirene pemadam itu ada Pak. Nah jadi kira-kira musibah kebakaran di area pemukiman Tabalong di perumahan itu bagaimana Pak? Kalau masalah kebakaran pemukiman, kalau untuk tahun ini memang rasa saya masih kurang kan. Masih kurang ya Pak ya? Kurang ya, karena itu kan anggap memang kalau kebakaran pemukiman itu kan di wewenang pemadam di sini di Pemda. Begitu. Tapi memang kalau disupport dari relawan UPBS di kecamatan, lebih cepat tanggap yang di relawan masalah penanganan kebakaran pemukiman. Berarti istilahnya bukan wewenang dari BPBD ya Pak ya? Memang kalau masalah ini kebakaran pemukiman kami hanya mensupport seperti air, yang misalnya kekurangan air di tangki, ya kami supply dulu. Iya, berarti ada penurunan dari tahun sebelumnya untuk tahun ini ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya Pak. Beralih ke pembahasan yang lain Bapak, dari informasi yang saya dapat, BPBD Tabalong saat ini telah mempersiapkan alat sistem deteksi banjir. Nah, bisa dijelaskan Pak, dari sistem tersebut itu sebenarnya bagaimana sih? Kalau sistem ini untuk pendeteksi banjir, e-warning system.
warning system itu seperti terjadinya banjir. Ini kami kan letak di warning system ini di Desa Mahi. Oh, di Desa Mahi letaknya. Terjadi banjir, anggap itu akan waspada misalnya, itu akan berbunyi ke provinsi, BPBD provinsi, ke provinsi sampai langsung? ke BPBD Tabalong. Jadi dari dasar antisipasi dari warning system itu kami bisa mengecek ke lapangan langsung dan mengantisipasi ke daerah yang ke bawah untuk siaga dalam menghadapi banjir. Itu kenapa jadi dipasang di jauh situ istilahnya Pak, tidak di perkiraan kayak gini Mbak, kan di Haruwai kemarin itu terjadinya bencana banjir itu banyak terjadi di Desa Mahe ataupun di Desa Halong. Jadi temuan dari air baik itu Tabalong kanan di daerah tersebut yang bisa jadi istilahnya deteksinya. Titik paling rawan lah istilahnya banjir ya di Tabalong tuh di daerah sana, makanya diletakkan di sana. Oke Bapak. Selain itu ada juga rambu-rambu rawan bencana ya Pak? Iya. Selain itu apa saja Pak rambu-rambu itu, dan di bagian mana atau di titik-titik mana saja dipasang? Kalau rambu di kami ini kan di tahun 2001 kami sudah antara 2020-2001 kami sudah pasang sekitar 200 rambu. 200, banyak ya. 200 rambu. Rambu itu kami pasang rambu angin puting beliung, rambu longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Berarti tersebarnya kalau di wilayah kota sini istilahnya ada juga ya Pak? Di Murung Pudak ada, ya yang desa titik-titik yang rawan gitu kami pasangnya. Ya Pak. Oke Bapak. Kemudian peran relawan bencana itu cukup penting membantu dalam penanggulangan bencana. Bagaimana antusiasme relawan bencana di Tabalong? Tunggu jawabannya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog. Sesuai janji saya di awal, kali ini kita kehadiran narasumber dari Kepala Unit SAR Basarnas Tabalong, Bapak Andi Sinaga. Selamat datang Bapak di studio kami. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Saya izin berbicara kembali ke Pak Joko dulu. Bapak berbicara mengenai relawan penanggulangan bencana, selain dari tupoksi BPBD Tabalong, tentu ada juga melibatkan relawan. Nah, relawan tersebut biasanya dari mana saja, Pak? Kalau relawan di kabupaten ini ada semua, ada di 12 kecamatan ada. Di 12 kecamatan ada. Banyak. Kita ini ada relawan 73 UPBS relawan. Terus kalau di Tabalong sendiri khususnya Pak, untuk penanggulangan bencana swadaya atau tadi disebutkan UPBS ya Pak, boleh tahu kepanjangannya itu apa Pak? Unit Penanggulangan Swadaya. Unit Penanggulangan Swadaya, oke. Jumlahnya tadi 73 tersebar di 12 kecamatan. Berarti dalam satu kecamatan itu tidak pasti harus sekian jumlahnya tidak ya Pak ya? Anggap kalau kita di Kabupaten Tabalong ini yang paling besar UPBS-nya itu daerah Kecamatan Kalua, gitu ya? Tanjung dan Murung Pudak. Itu rata-rata ada 20 UPBS. 20 ya. Kalau 3 kecamatan 20 sudah 60 ya Pak ya. Terus kalau untuk perlengkapan maupun unitnya apakah disediakan oleh BPBD Tabalong atau memang swadaya, benar-benar swadaya itu? Kalau untuk perlengkapan kita swadaya. Untuk UPBS ini kan swadaya, mandiri ya. Mungkin nanti kan memang kalau bantuan dari BPBD ada, cuma kita melihat kriteria apakah mereka memenuhi persyaratan. Kan banyak nanti kita membentuk organisasi, cuma yang ada berapa tahun bubar. Iya, berarti harus punya kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut ya Pak. Kemudian ada tidak pelatihan atau tanggap bencana ya bagi UPBS yang ada di Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan oleh BPBD?
Kalau masalah latihan ini ada sih. Ada ya Pak. Kalau masalah sosialisasi, tapi karena di tahun 2021 dan 2020 itu kan ada pandemi, kemungkinan di 2022 ini kita akan melaksanakan latihan lagi. Berarti sudah ada dalam perencanaan Iya. ya Pak ya, di 2022. Kemudian anggaran, nah tadi terkait kan ada swadaya ya, swadaya cuman ada bantuan tadi. Iya. Terus kalau anggaran yang dialokasikan bagi UPBS itu ada tidak? Maksudnya berapa persen istilahnya untuk mendapatkan itu tadi dengan kriteria tertentu tadi? Kalau yang kami bantu di UPBS sekarang ini ada 31 UPBS. 31. Tapi di dalam 31 UPBS itu bervariatif. Iya. Ada yang setengah, ada yang full. Tergantung itu apakah mereka sudah lengkap fasilitasnya seperti armada, seperti perahu atau apa. Kami fasilitasi seperti bantuan honor ataupun makan minum. Oh, berarti tidak semua rata ya Pak ya? Tidak. Jadi dilihat ada yang tadi berupa uang istilahnya ya, Iya. ada juga yang berupa barang ya. Iya. Terus anggaran tadi kalau misalnya kayak uang berarti untuk membayar honor, berarti memang ada honor untuk UPBS itu ya Pak? Ada. Oh, Mbak. ada memang. Kalau kita gini, mereka ini kan ada mobil transportasi seperti pemadam, seperti ambulan. Itu kan di tempat kami ada juga memang pemeliharaan. Jadi mereka ada bantuan pemeliharaan seperti posko. Posko mereka itu ada, kita memberi makan minum. Kayak honor itu mereka ya kita bantulah, tapi tidak banyak. Tidak pula istilahnya Iya. ada bantuan, namanya Iya. juga bantuan ya Pak ya. Iya. Kalau kayak alat-alat yang lain tentu dipergunakan untuk ini ya Pak ya, kepentingan mereka. Iya. Kemudian izin ke Pak Siap. Andi atau Pak Sinaga atau Boleh. Pak siapa enaknya? Pak Andi Sinaga ya Pak. Siap. Oke. Kalau tugas Basarnas sendiri itu apa Pak? Baik, Khususnya di Tabalong ya Pak ya. mungkin saya jelaskan sedikit tugasnya Basarnas ini bertanggung jawab atas kecelakaan penerbangan, Penerbangan. siap, pelayaran dan musibah lainnya. Nah, musibah lainnya ini juga terbagi lagi. Kecelakaan kendaraan yang butuh penanganan khusus, kondisi membahayakan jiwa manusia, orang tenggelam, terus orang jatuh ke dalam sumur, dan di ketinggian, di hutan, orang tersesat di hutan juga termasuk dalam tugasnya Basarnas. Dan program Basarnas juga sudah berjalan Sargo to School. Oh, berarti Tapi sudah. karena pandemi ini, Iya. mungkin program itu belum kami jalankan lagi. Mudah-mudahan pandemi ini sudah tidak ada lagi. Program itu akan kami jalankan lagi, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMK, sampai ke perguruan tinggi. Basarnas go to school ya. Siap. Oh, luar biasa. Oke, dari informasi yang saya dapat, Basarnas Tabalong juga menghandle di luar Kabupaten Tabalong. Benar Pak, luar biasa. Di kabupaten apa saja Pak? Untuk kami, Basarnas Tabalong ini menghandle beberapa kabupaten Banua Lima. Oh, Banua Lima. Ya, jadi kantor pusat kami ada di Kabupaten Tabalong ini. Terus kami juga membantu dalam musibah itu ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Paringin, Hulu Sungai Selatan. Kemudian di Tabalong sendiri Bapak, bencana apa saja yang biasanya ditangani oleh Basarnas dan apakah itu berkolaborasi dengan BPBD atau ada bencana khusus? Istilahnya tersendiri nih, yang ini aja yang ditanggulangi seperti yang disebutkan tadi. Ya. Bencana alam ini tidak hanya bisa dari BPBD sendiri yang menangani, tapi seluruh elemen pemerintah dan stakeholder lainnya dan sampai ke elemen masyarakat, pihak swasta juga akan membantu dalam penanganan bencana. Basarnas sendiri untuk
yang di Tabalong ini kami telah melaksanakan tugas kondisi membahayakan jiwa manusia, terus pencarian orang tersesat di dalam hutan. Oh, ada di Tabalong ya Pak ya? Sudah Yang pernah. tersesat. Oh, Ya, sudah pernah. Ya, alhamdulillah korbannya yang tersesat dalam hutan kita temukan. Itu juga kita kerjasama dengan TNI, yaitu dari Kodim 1008 Tabalong, terus dari Polri, Polres Tabalong, BPBD, UPBS, dan relawan lainnya. Nah, setiap penanganan musibah itu kami selalu berkoordinasi dan bahu-membahu supaya korban ini cepat kita temukan dalam kondisi selamat. Walaupun sampai akhirnya meninggal pun kita akan melakukan evakuasi selayaknya. Kemudian kalau personel atau anggota Basarnas di Tabalong itu berapa Pak? Personel kami di Tabalong ini kalau dibilang minim. Hanya 7 orang. Itu menangani dengan kabupaten tetangga tadi ya 5? 6 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Luar biasa Bapak. Kemudian latihan apa saja yang biasa dilakukan Pak di Basarnas sendiri? Latihan kami sendiri mempunyai kegiatan latihan sendiri. Itu semua dalam teknik ketinggian, teknik di perairan, teknik evakuasi, teknik cedera, itu juga kami lakukan latihan rutin. Dan kami juga telah melaksanakan latihan gabungan juga sering karena kami masih di kantor BPBD juga. Oh, bergabung masih ya Pak ya? Sering kami dengan BPBD latihan bareng, juga dari UPBS dan relawan lainnya juga kita undang. Jadi kita latihan bersama, sharing ilmu bersama. Jadi pada saat terjadi sesuatu yang terdekat bisa melakukan bantuan duluan. Iya, bantuan. Berarti seharusnya itu sebenarnya memang Basarnas itu tersendiri ya Pak ya? Iya. Oh, tersendiri. Kita Basarnas tersendiri. Tapi untuk saat ini masih bergabung saat ini kami masih bergabung sama BPBD untuk perkantorannya. Oke Bapak. Pemirsa, menarik sekali dialog kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tetapi setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Dialog. Di segmen 4 ini saya ingin bertanya langsung kedua-duanya juga ya. Pertama ke Pak Joko dulu. Bapak, bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di Tabalong untuk menjadi relawan bencana? Kalau di daerah kita ini sangat antusias sekali, terutama sampai anak di bawah umur malah. Oh iya. Mau mengikuti jadi relawan, malah peminatnya itu sampai hampir 2.000. 2.000 ya Pak? Hampir 2.000 di daerah kita ini. Luar biasa. Itu melalui proses seleksi atau gimana Pak? Itu dari ini, kalau relawan itu tidak ada apa-apa ya? Itu dari masyarakat yang memang betul membutuhkan bencana di daerah tersebut, mereka bisa mengalokasikan ke UPBS ataupun relawan. Luar biasa ya, hampir 2.000. Kemudian menurut Bapak bagaimana peran relawan UPBS dalam memberikan bantuan apabila terjadi suatu bencana, Pak? Kalau masalah bantuan, relawan ini memang cepat tanggap. Cepat tanggap Cepat juga. tanggap, Mbak. Soalnya kita masalah bantuan seperti ada banjir, ada banjir di daerah kabupaten lain, mereka malah sudah mensupport seperti minta bantuan ke misalnya minta bantuan ke masyarakat ataupun ke lampu merah, itu antusiasnya lebih iya, hebat. saya ingat dulu waktu banjir di Hulu Sungai Tengah, itu luar biasa ya, dari sini banyak sekali relawan. Karena di daerah yang paling banyak relawan ini kan termasuk di Banjarmasin dan di Tabalong. Di Tabalong salah satunya yang luar biasa. Kemudian izin kembali ke Pak Andi. Pak Andi, apabila ada yang ingin menjadi anggota Badan SAR Nasional
Apa saja persyaratannya, Pak? Kami di Basarnas ini rekrutannya dari CPNS. Oh, dari CPNS Siap, ya. dari CPNS. Jadi melamar di CPNS pada saat penerimaan CPNS di seluruh Indonesia. Dan itu juga ada beberapa syarat yang memang harus terpenuhi. Dari segi bisa berenang, fobia tidak takut dari di ketinggian, terus lulus dalam seleksi administrasi, terus dalam pengetahuan, fisik, sampai ke bagian dalam juga. Karena memang di Basarnas butuh yang tenaga tidak yang hanya cukup fisik prima. ya, Pak ya, juga, tapi juga kemampuan intelektual. Berarti kalau untuk masuk ini tadi Basarnas ya, menjadi salah satu anggotanya yang pertama lewat jalur CPNS. Betul. Ya Pak ya, lewat jalur CPNS, dan itu di pusat adanya? Itu lewat di daerah. Seleksinya. Oh, di daerah ada sebenarnya ya? Ada, oh, tapi begitu. Menunggu juga pembagian dari kantor pusat. Sementara juga di kami juga ada namanya PPNPN, pegawai pemerintah non pemerintah, pegawai honorer lah istilahnya ya. Jadi mereka juga kita seleksi juga masuknya. Standar seperti kami juga yang mengikuti CPNS, tesnya kita tes, berapapun yang kita cari hanya segitu saja. Nah, itu juga akan kita bagi juga. Setelah masuk juga akan kita didik. Nah, setara dengan kami juga yang PNS-nya, jadi supaya tidak ada kesenjangan dari segi ilmunya. Nah, jadi kapanpun bisa melakukan bantuan kepada masyarakat. Iya, terakhir nih Bapak, harapan Bapak untuk masyarakat agar berhati-hati menyikapi musibah atau bencana yang akan datang itu apa? Dari Pak Andi dulu dah. Baik, mungkin dari kami Basarnas, apabila masyarakat menerima informasi terjadi sesuatu, apalagi sesuatu yang musibah, bencana ataupun apapun itu, jangan panik. Jangan panik, jangan ya panik. Pak. Karena kalau panik tidak bisa berpikir harus apa yang dilakukan. Nah, jadi tenang, terima informasi itu, pertanyakan juga informasi itu perihal apa, di mana secara detail, agar masyarakat juga bisa melakukan tindakan selanjutnya. Nah, contohnya ya banyak masih kejadian masyarakat yang menerima informasi panik, separuh ya. Lalu terjadi berita itu hoax. Ya, mudah-mudahan sekarang apalagi zaman media sosial di mana-mana, masyarakat juga lebih mengenal lagi media sosial, ya mudah-mudahan tidak terima berita yang hoax. Oke. Kemudian Pak Joko, harapannya apa Pak? Kalau kami ya hati-hati. Hati-hati ya. Istilah. Jangan panik, hati-hati. Iya, kalau ada bencana hindari dulu. Hindari, kalau terjadi bencana laporkan ke kecamatan, TNI Polri ataupun UPBS, baik itu Basarnas ataupun BPBD, apakah itu memang terjadi atau tidak. Sekarang ini memang benar kata Pak Andi, banyak berita yang nggak jelas, hoax kan, tadi apa ya? Timbul masyarakat jadi panik, malah yang panik ini yang jadi sakit. Mungkin itu aja Mbak. Jadi tadi kuncinya dua ya Pak ya, dari Basarnas jangan panik ya, dari BPBD hati-hati. Oke Bapak, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Joko, kemudian Bapak Andi Sinaga yang telah meluangkan waktunya di program Dialog. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.